adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Pasti kalian dalam keadaan sehat ya. Kakak berharapnya kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu rindu untuk ibadah. Nah, kenapa kakak buat video singkat ini? Kakak pengen ketemu dengan kalian secara keseluruhan. Mungkin dengan cara ini kita bisa ketemu, walaupun tetap aja ya online. Adik-adik, nah siapa yang udah ibadah tadi pagi? Kakak yakin semua adik-adik sudah ibadah di link yang kakak udah bagiin pagi tadi. Nah, kak, mungkin ada yang nanya, kak, kenapa sih kok Yunus kemarin beberapa minggu yang lalu Yunus dan minggu ini Yunus lagi? Nah, adik-adik harus ingat, ketika firman Tuhan disampaikan, walaupun kelihatannya sama, ya, tokohnya sama, ceritanya hampir mirip, hampir sama, tapi maksud Tuhan pasti akan berbeda. Nah, hari ini kakak juga tangkap tentang Yunus itu agak sedikit berbeda. Nah, adik-adik, ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, jangan lihat yang lain-lainnya dulu. Perhatikan isi atau pesan Tuhan ketika kalian mendengarkan firman Tuhan. Nah, kakak percaya banget Miracle Kids Cibubur adalah anak-anak yang suka dengar firman Tuhan, suka memuji Tuhan, dan suka menyembah Tuhan. Adik-adik, nanti kakak akan di akhir video ini kakak akan kasih tugas sama kalian, yaitu Mazmur 91. Ingat-ingat kembali, nanti kita akan share di grup, kemudian ayat-ayat yang kalian tahu, bahkan ada satu nantinya akan kakak bagiin untuk kalian sharekan juga di grup, yaitu tentang doa. Oke, hari ini kakak akan bagiin sedikit ayat firman Tuhan. Adik-adik boleh buka Alkitabnya semuanya. Ayo, ambil, silakan, kakak tunggu kalian untuk mengambil hak kitab. Kita akan baca dari Matius 18 ayat 12 sampai 14. Kakak baca ini ya. Nah, adik-adik sudah baca ya tadi Matius 18 ayat 12 sampai 14. Nah, hari ini kakak akan kasih seperti judul kecil, yaitu ingatlah kebaikan Tuhan setiap hari. Jadi nggak ingat kebaikan Tuhan itu hanya waktu-waktu tertentu, tapi kita berusaha untuk mengingat kebaikan Tuhan setiap hari. Nah, kita adalah dombanya Tuhan. Siapa gembalanya? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu adalah gembala kita. Apa sih tugas gembala, kak? Oh, gembala itu tugasnya adalah menjaga dombanya, mengasihi dombanya, merawat dombanya ketika ada yang hilang, yang tersesat, atau mungkin yang sakit, atau bahkan ada yang dicuri orang. Nah, satu domba itu sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Kadang Tuhan Yesus dalam cerita ini dia meninggalkan yang 99 dan satu domba itu dicari oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita berharga. Nah, kenapa kita harus ingat kebaikan Tuhan, adik-adik? Hari-hari ini kelihatannya kak, aku nggak bisa main-main, aku nggak bisa sekolah, aku nggak bisa ketemu teman-teman, aku nggak bisa sekolah minggu, aku nggak bisa terlalu bebas, bahkan aku harus pakai masker yang membuat terkadang nggak enak, benar. Nah, tapi itu tadi perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat 12, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? 13, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Ayat 14, demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kesehatan ini kita ikutin aturan pemerintah, protokol pakai masker, cuci tangan, kita harus ikutin, nggak boleh berkerumun, adik-adik nggak boleh main di tempat yang terlalu ramai atau berbicara terlalu dekat, ada jarak yang harus adik-adik jaga. Nah, itu semua adalah aturan. Sama seperti domba tadi, walaupun mereka hewan, secara kalau dia hewan, kalau kita dombanya Allah ya kita karena manusia. Kalau hewan, ketika gembalanya ngomong misalnya ke kiri, dia akan ikut ke kiri. Ketika gembalanya bilang ke kanan, dia akan harus ikut ke kanan. Makanya domba tersesat, kenapa? Nggak ngikutin apa yang dibilang oleh gembalanya. Nah, adik-adik, sama seperti Tuhan. Penuntun kita adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Kenapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Karena Tuhan sudah mengasihi hidup kakak, mengasihi hidup adik-adik, mengasihi hidup semuanya orang, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, hari ini kita harus belajar untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik
adik-adik masih diberi kekuatan, adik-adik masih diberikan keluarga yang baik, adik-adik masih bisa makan, masih bisa sehat, pokoknya bernafas yang terbaik Tuhan kasih. Nah, ingat kebaikan Tuhan setiap hari. Jadi enggak, ingat kebaikan Tuhan sekali-sekali, tapi setiap hari. Kakak belajar, kakak sendiri juga belajar, dan kita sama-sama belajar sore hari ini. Adik-adik, kakak akan kasih tugas sama kalian. Ketika kalian mengucapkan terima kasih setiap hari pada Tuhan, Dia akan memberikan kita hari yang baru, dan adik-adik akan merasakan berkat yang baru ketika adik-adik mau apa? Taat kepada gembala kita. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus. Nah, makanya ada lagu, yaitu ada satu sobatku, itu ada ya. Nah, kenapa itu lagu ada? Karena supaya kita dekat, kita mengatakan bahwa Tuhan adalah sahabat kita, Tuhan adalah gembala kita, Tuhan adalah penolong kita, Tuhan adalah yang memberi yang terbaik. Oleh sebab itu kakak tekankan sekali lagi hari ini, ingat kebaikan Tuhan setiap hari. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Adik-adik, nah hari ini tugas kalian untuk sepanjang minggu ini, pelajari Mazmur 91 kembali. Yang sudah hafal bagus banget, terusin, jangan sampai lupa. Teruskan, kalau bisa kalian rekam dan kalian kirim ke grup Miracle Kids, boleh. Kakak seneng banget, biar bisa didengar, bisa menjadi rema bagi kita semua. Adik-adik, kemudian sampaikan doa kalian. Tugas kalian selanjutnya, berdoalah untuk bangsa, berdoalah untuk kota, berdoalah untuk masyarakat, keluarga kalian, berdoa untuk sekolah kalian, berdoa untuk gereja, seperti list doa yang pernah kakak sampaikan ke kalian. Nah, adik-adik, ketika kalian berdoa, istilah kalian merasakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Kalian mentransferkan kebaikan itu melalui komunikasi kalian sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, pengen kan jadi sahabatnya Tuhan? Pengen kan jadi domba-dombanya Tuhan? Kita belajar sama-sama dan terus belajar. Nah, kayak hafalan tadi, ingat nggak yang dibilang kakak waktu di kelas online, lagi tadi ibadah online, yaitu 2 Timotius 4 ayat 2. Cari ya tugas kalian, 2 Timotius 4 ayat 2. Oke, itu ayat hafalan minggu ini. Adik-adik banyak belajar Mazmur 91. Kalian boleh share di grup apa yang kalian bisa, nggak perlu full ya. Kalau mau share silakan, kakak senang banget. Nah, kayak hafalan tadi, ingat nggak yang dibilang kakak waktu di kelas online, lagi tadi ibadah online, yaitu 2 Timotius 4 ayat 2. Cari ya tugas kalian, 2 Timotius 4 ayat 2. Oke, itu ayat hafalan minggu ini. Adik-adik banyak belajar Mazmur 91. Kalian boleh share di grup apa yang kalian bisa, nggak perlu full ya. Kalau mau share silakan, kakak senang banget. Atau mau yang pribadi kakak boleh ya. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu. Kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Ingat kebaikan Tuhan setiap hari. Kita belajar sama-sama, ingat kebaikan Tuhan setiap hari. Jadilah domba-domba Tuhan yang manis, domba-domba Tuhan yang taat, yang turut dan senang untuk membaca firman, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Jadilah anak-anak Miracle Kids yang hebat. Mari adik-adik, kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan mengajari kami untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan setiap hari. Walaupun Tuhan terkadang kami lemah, terkadang kami merasa sedih, merasa kami terhilang, tetapi kami tahu kami punya Bapa yang baik, punya gembala yang baik yang selalu menuntun kami, mengajari kami, menegur kami, dan menolong kami Tuhan dalam setiap apa yang anak-anak ini rasakan. Kami mengucap syukur buat anak-anak Miracle Kids Tuhan yang selalu suka untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan suka untuk membaca firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini. Berkati bangsa ini, kuduskan, pulihkan segala keadaannya. Pemerintahannya Tuhan, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, aparat pemerintahannya, semuanya Tuhan urapi. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap pandemi ini Tuhan yang terjadi di akhir-akhir ini Tuhan. Kami berkata setiap krisis ekonomi, COVID-19, tenang dan diamlah. Akan ada pemulihan di bangsa kami ketika kami bertekun dan berharap kepada Tuhan. Biarlah Tuhan setiap anak-anak di tempat ini Tuhan terus berdoa. Kami berdoa untuk setiap
orang tua, anak-anak Miracle Kids Tuhan. Biarlah orang tua juga diberikan kekuatan, diberikan hikmat, diberikan kesehatan, diberikan penghiburan, berikan damai sejahtera untuk mendidik anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan, mendidik anak-anak mereka untuk mendampingi setiap anak-anak mereka dalam pembelajaran di rumah. Bapak yang baik, kami berdoa juga untuk gembala kami di Miracle Kids Cibubur, Om Gembala Antonius Tony dan Ibu. Tuhan berkati mereka dan keluarga besarnya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak Miracle Kids yang mendengarkan video hari ini. Biarlah Tuhan mereka terus menjadi anak-anak yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak Miracle Kids, berkati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Oke adik-adik, shalom, sampai ketemu minggu depan.